Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Saya tidak akan melanjutkan lagi untuk mengulas tiga partai yang berlangsung remis kawan yang terjadi di babak keempat selain partainya Ian Nipo versus Ali Reza tadi pagi. Saya akan coba bergeser ke turnamen Avakian Memorial yang kemarin sudah saya ulas satu game dari Nihal Sarin. Kali ini yang saya ulas ini dari pemain tuan rumah, yaitu Grandmaster Manuel Petrosyan, yang dimana kemarin dikalahkan oleh Nihal Sarin kawan. Game ini cukup menarik bagi kalian yang ingin melihat permainan Grandmaster yang das, korban, pertahanan lawan rusak seketika. Langsung saja kita ke atas papan. Manuel Petrosyan pegang putih dan lawannya Alexander Dochenko asal Jerman, dan Petrosyan mengawali dengan pembukaan pion menteri pion D4. Bukan Tigran Petrosyan loh ya kawan, ini adalah Manuel Petrosyan. Memang Tigran Petrosyan ini berasal dari Armenia, ya satu negara pecahan dari Uni Soviet. Kuda F6, pion C4, pion E6, kuda F3 anti Nimzo Indian, dan pion D5 Queen's Gambit decline di atas papan sekarang. Di sini putih melanjutkan kuda C3, variasi 3 kuda dari Gambit menteri ditolak, dan gajah B4 berubah lagi kawan ke bentuk Ragozin defense. Dan di sini kalian bisa memilih langkah gajah G5 pilihan utama, ataupun pion C pukul pion D5, pion E3 pilihan nomor 3, menteri keluar ke peta A4 pilihan nomor 4, atau menteri ini keluar ke peta B3 pilihan nomor 5 kawan. Petrosyan memilih variasi menteri keluar ke peta A4 skak. Dan langkah ini adalah langkah paksaan kawan bagi hitam untuk memblokade skak ini dengan kuda C6, sekaligus untuk mempertahankan gajahnya ini. Ini bertujuan kawan dari putih agar hitam sudah tidak bisa bermain dengan pion C-nya lagi, karena posisi pion sekarang terblokade oleh kudanya sendiri di peta C6. Dochenko melangkah kuda C6 dan selanjutnya di sini pion E3, segera membuka diagonal terang bagi gajah apabila terjadi pertukaran pion di sini. Rokade oleh Dochenko, dan di sini menteri ditarik mundur ke peta C2 agar masih bisa membackup kudanya jika ada pertukaran perwira di peta C3. Dan selanjutnya Dochenko melanjutkan menggeser beteng ke E8, gajah D2 memblokade pimpinan, gajah mundur ke F8. Salah satu langkah terbaik di posisi ini selain pion B6 bisa dimainkan oleh hitam kawan. Gajah mundur ke F8. Gajah putih E2, persiapan rokade. Di sini pion D pukul pion C4 dipukul balik oleh gajah. Sekarang barulah pion B6. Pion A3 untuk mendapatkan kontrol di peta B4. Juga mungkin persiapan pionnya ini untuk didorong maju ke depannya. Di sini gajah B7 memviacento gajah, rokade, selanjutnya kuda ke A5 serang gajah terang. Di sini gajah ke B5 serang beteng dan diblokade dengan pion C6. Langkah terbaik, gajah mundur ke D3 lanjut Petrosyan. Langkah-langkah kedua pemain sampai tahap langkah ke-14 ini saya rasa cukup normal, cukup wajar, jadi tak perlu saya berikan alternatif langkah-langkah lainnya kan. Walaupun ada beberapa langkah kedua pemain tadi keluar dari ide utama dari engine biar lebih cepat kawan. Oke, nanti banyak sekali kawan-kawan yang protes saat saya buat video yang panjang. Ada sesuatu yang ganjil kawan kalau tidak saya jelaskan, sehingga beberapa durasi video cukup panjang akhir-akhir ini. Ya, harap maklum kawan. Dan selanjutnya di sini pion C5 menantang pertukaran pion, langsung diterima sehingga lajur D sekarang terbuka kawan. Dan beteng putih, apakah beteng A bergeser ataupun beteng F ini yang bergeser ke lajur pusat di langkah berikutnya, selanjutnya dipukul balik menggunakan pion B. Di sini engine lebih menyarankan untuk bermain dengan langkah kuda ini ke peta B3 kawan, membuat langkah pengorbanan. Langkah ini cukup bagus untuk ancam beteng, garbu gajah. Kalau diambil oleh menteri hitam dapat gajah yang ada di peta D3. Jika tidak diambil oleh menteri yang kuda yang lompat ke peta B3, kuda nanti bisa ambil pion ini kawan. Tapi di sini langsung dipukul balik oleh pion B. Kalau memukul balik menggunakan gajah, efeknya berikut ini kawan. Efeknya adalah hitam akan kehilangan salah satu perwiranya. Dipukul balik menggunakan pion B, kuda G5 memberikan 3 kali tekanan bagi pion H7 ini kawan, dengan kuda, dengan gajah, dan dengan menteri.
Di sini pion G6, satu-satunya cara yang paling bagus di posisi ini. Selanjutnya kuda bergerak ke E4, menantang pertukaran kuda. Di sini kawan, apakah dipukul terlebih dahulu dengan gajah atau dengan kuda ini kawan. Dan di sini langkah terbaik adalah pukul kuda putih ini, menerima tantangan yaitu memukulnya menggunakan kuda. Langkah terbaik. Sebetulnya langkah putih dengan kuda menuju pusat ini ya secara prinsipal tidak perlu terburu-buru kawan. Karena kedua beteng ini masih berada di kandangnya, patutnya salah satu bisa dikeluarkan kawan, terutama beteng A ini. Karena gajah ini juga sudah dipersiapkan untuk di Viacento untuk mengincar diagonal gelap panjang, jadi sesegera mungkin beteng ini juga dipersiapkan di lajur D yang sudah terbuka penuh. Secara prinsipal bagusnya begitu, engine pun menyarankan begitu kawan. Di sini kuda ke E4 menantang pertukaran, tantangan ditolak, gajah E7. Tidak jadi Viacento, malah meletakkan di peta E7 kawan. Tapi langkah ini adalah langkah blunder kawan, langkah kesalahan. Seperti yang saya bilang tadi, langkah terbaik adalah menerima tantangan pertukaran perwira di sini. Setelah dipukul balik oleh gajah, kalau lebih baik dipukul balik menggunakan kuda memang terlihat kawan, karena di sini menteri juga mengancam kuda putih. Tapi engine lebih menyarankan untuk gajah yang pukul balik kuda hitam ini. Menteri hitam ambil kuda G5, kalian bisa melanjutkan ambil kuda yang ada di peta A5. Mendapatkan kontrol di sini sehingga salah satu beteng sudah tidak bisa menempati lajur D yang terbuka kawan. Dan mungkin di sini gajah akan melanjutkan pertukaran sekali lagi, dipukul balik. Gajah hitam Viacento untuk serang pion, beteng siap digeser untuk membackup. Ya, kalian bisa melanjutkan dengan menggeser salah satu beteng kalian ke lajur B, beteng ini digeser ke lajur C untuk membackup pion, bisa jadi kawan. Tapi memang permainan masih cukup setara, masih seimbang dengan komposisi perwira yang sama. Tapi masalahnya memang sedikit kurang mengenakkan bagi hitam mempunyai pion yang terpisah semacam ini. Tapi di sini tadi tantangan pertukaran perwira ditolak oleh hitam kawan dengan gajah ke peta E7, dan kesalahan ini mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Petrosian. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan ide brilian dari Petrosian pada posisi seperti ini kawan, untuk membongkar pertahanan ataupun memanfaatkan langkah blunder gajah E7 ini. Memang terlihat masih cukup solid kawan pertahanan hitam dengan ya struktur pion seperti ini. Apakah sudah ketemu? Salah satu cara untuk membongkar pertahanan pion yang seperti ini ya, perlu dibutuhkan suatu pengorbanan. Inilah yang dilakukan oleh Petrosian dengan melakukan pengorbanan korban kuda. Pilih mana kawan? Pilih pion H7 atau pion F7. Petrosian pilih pion F7. Langkah brilian dari Petrosian dengan ancaman terhadap menteri hitam dan pengorbanan langsung diterima. Kalau pengorbanan ini ditolak, mungkin menteri ini mencoba bergerak ke peta ini kawan. Apa jadinya? Untuk memberikan backup bagi kuda ataupun gajah untuk serang kuda yang ada di peta E4. Di sini putih akan melanjutkan dengan kuda pukul kuda dengan tempo skak dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya kuda bisa melakukan skak di sini ataupun juga bisa melangkah dengan pion E4 terlebih dahulu untuk memblokade ancaman skak mat ini kawan. Menteri akan bergeser mungkin ke H5 untuk ya membackup peta ini, tapi tetap saja kuda masih bisa melakukan skak di sini kawan karena di sini masih ada gajah. Kuda H6 skak, raja bergerak. Di sini gajah bisa ambil kuda di peta A5 dan melepaskan kuda yang di sini kawan, dan gajah ini mendapatkan posisi yang cukup bagus mengontrol peta gelap agar salah satu beteng ini tidak bergeser ke lajur yang terbuka di sini. Dan di sini menteri putih bisa melanjutkan ambil pion dan selanjutnya gajah mungkin bisa ambil pion di sini kawan, tapi ya efeknya salah satu perwira ini bisa tewas nantinya. Di sini mungkin hitam akan melanjutkan dengan langkah beteng A ke C8 ancam menteri. Menteri bisa ambil pion, bergeser ke sini tak ada masalah kawan. Putih masih unggul beberapa pion dari variasi ini. Unggul 2 pion untuk sementara. Kalau melanjutkan ambil pion ini ya unggul 3 pion. Itulah salah satu variasi yang bisa terjadi apabila pengorbanan ini ditolak dengan langkah menteri bergerak ke peta D5 ini kawan. Tapi pengorbanan dari putih ini langsung diterima oleh Alexander Dochenko. Raja ambil kuda F7 dan selanjutnya kuda lainnya siap beraksi juga ke G5 skak. Raja mundur ke G8.
Kenapa tidak bergeser ke sini saja? Karena di sini ancaman berikutnya kawan, menterinya bisa tewas. Oleh karena itu mundur ke peta G8 dan selanjutnya di sini kawan, gajah ambil kuda terlebih dahulu. Diambil balik oleh Menteri Hitam, selanjutnya gajah ambil pion G6. Kembali rudal jarak menengah diluncurkan membuat langkah pengorbanan. Kali ini pengorbanan ditolak kawan, raja bergeser ke H8. Kenapa tidak diterima kali ini kawan? Ya, ancamannya adalah dua langkah berikutnya, skakmat. Mau bergerak ke sini raja, kuda ke sini, skakmat. Mau bergerak ke sini raja, menteri ke sini, skakmat. Oleh karena itu pengorbanan kali ini ditolak, memilih menggeser raja ke peta H8, memberikan kesempatan bagi betengnya untuk menempati pos ini nanti. Di sini gajah melanjutkan perjalanannya ambil pion H7. Kali ini tidak dipukul oleh kuda kawan, melainkan memilih beteng F8, mempertahankan peta F7. Menteri mengikuti serangan ke peta G6 sekarang, memberikan dukungan mungkin melakukan ancaman di sini kawan, dan hitam melanjutkan dengan pion C4. Membuka akses bagi menteri untuk bergerak ke sisi raja jika diperlukan nanti kawan. Apakah ya bergerak ke peta ini untuk menantang pertukaran menteri? Terlebih dahulu di sini pion disikat agar hitam tidak mempunyai dukungan di peta ini, ancam beteng sekaligus. Kenapa tidak melakukan skak saja dengan kuda F7? Ya simpel, disikat oleh beteng. Setelah dipukul balik oleh menteri, hitam akan mempunyai kesempatan mengcounter attack kawan, yaitu dengan menteri G5 memberikan ancaman skakmat. Setelah pion G3, maka kuda sikat gajah di sini. Gajahnya dapat perlindungan dari menteri kawan, dan dipastikan hitam bisa menang dengan variasi seperti ini, walaupun posisi rajanya mulai terbuka. Saya tidak boleh menggunakan kata terekspos. Ada kawan-kawan yang protes saat saya menggunakan kata-kata raja terekspos. Oke, kita kembali ke langkah aslinya kawan. Ya mau gimana lagi kawan, yang dibahas ya catur. Setiap hari yang dibahas catur, posisinya juga hampir sama. Kalau kata-kata yang diomongin admin sama, ya harap maklum, memang pembahasannya sama. Mau bilang apa lagi? Mau bikin istilah apa lagi? Mau bikin istilah yang lain juga nanti ya kawan-kawan yang lain juga bisa protes. Tapi terima kasihlah buat kritik dan sarannya. Oke, lanjut ke langkah aslinya tadi. Kuda ambil pion E6 oleh Petrosian. Beteng G8 ancam menteri, langsung disikat oleh gajah, dipukul balik oleh beteng. Dan di sini menteri H6 skak. Langkah paksaan ditutup oleh kuda H7. Selanjutnya kuda mundur ke F4 untuk memberikan ruang bagi ya menteri bergerak ataupun persiapan memberikan ancaman di sini, sehingga langkah paksaan lagi kawan nanti disikat oleh beteng. Terlebih dahulu menteri F5. Langkah menteri ini nanggung kawan. Sebaiknya langsung menantang pertukaran menteri di sini. Di sini pion F3 dimainkan untuk memblokade diagonal terang panjang ini agar tidak ada masalah di sini kawan. Dan selanjutnya di sini gajah G5 ancam menteri. Langkah ini kurang kuat kawan, ada yang lebih kuat yaitu dengan gajah bergerak ke peta C5 incar pion. Mungkin di sini beteng akan ke E1, beteng hitam juga bisa membackup gajahnya untuk memberikan serangan. Ya paling tidak dengan variasi ini hitam mempunyai inisiatif untuk melakukan serangan balik. Tapi masih tetap kawan, posisi putih sudah sangat unggul pada posisi seperti ini. Kita kembali ke langkah aslinya. Di posisi ini gajah G5, menteri bergeser ke D6 menghindari serangan, dan selanjutnya gajah F6. Berada di diagonal gelap panjang ini agar menteri hitam tidak bisa melakukan skak di diagonal gelap panjang ini, sekaligus ya juga sedang mengincar pion B2. Beteng putih F2 menjaga pionnya. Lebih baik pion ini ditinggalkan saja kawan. Engine menyarankan segera mengeluarkan beteng terutama ke lajur D ini kawan, beteng A untuk membantu serangan. Tapi beteng F2 dipilih oleh Petrosian dan kuda G5 mulai mengaktifkan lagi kudanya. Raja bergeser ke H1 untuk menghindari ancaman skak dari kuda di sini dan di sini kawan, karena posisi pion G-nya kena pin dari beteng hitam. Jadi pion sudah tidak bisa lagi nanti ambil kuda di sini ataupun di sini. Oleh karena itu raja menghindar ke peta H1. Gajah hitam mundur ke A8, beteng A bergeser ke F1 ditumpuk, merupakan langkah yang kurang kuat juga menurut engine. Engine menyarankan pada posisi ini menteri bergerak ke peta A6 kawan, serang pion ini, ancam pion ini, merupakan pilihan terbaik dari Stockfish. Beteng ditumpuk di lajur E,
Di lajur F pilihan Petrosian dan selanjutnya kuda F7 ancam menteri. Menteri ke E6. Langkah ini mungkin bagi kalian cukup aneh kawan, di mana posisi menyerang tapi putih malah menawarkan pertukaran menteri. Di posisi ini tadi langkah terbaik versi Stockfish atau engine menyarankan putih untuk bermain dengan langkah menteri ke petak C7 ini kawan. Serang kuda, serang pion di sini. Ataupun pion yang ada di sini kawan. Itulah pilihan terbaik untuk mendapatkan satu pion lagi sehingga keunggulan menjadi 5 pion nantinya. Tapi menteri E6 dipilih oleh Petrosian menantang pertukaran menteri, tentu saja langsung diterima. Kalau tidak diterima ya bahaya, para perwira yang lain juga dalam tawanan. Dipukul balik oleh kuda, selanjutnya kuda ke E5. Di sini beteng keluar ke lajur D yang terbuka dan dilanjut dengan beteng B8. Dan di sini beteng C1 incar pion hitam. Beteng B6 incar kuda. Kuda mundur ke F4 dan beteng mundur lagi ke B8 dan pion H3. Sedikit membuka ruang bagi pergerakan raja kawan agar dia tidak ada masalah di baris belakang jika ada serangan dadakan di baris belakang. Pion A5 di sini beteng C naik ke petak C2 menggantikan beteng ini untuk menjaga pion B2-nya. Beteng ini siap naik kawan. Di sini gajah G7 dan kuda E6. Persiapan mendukung beteng melakukan ancaman skak di sini atau menantang pertukaran beteng. Di sini kawan akhirnya hitam mulai memberikan gebrakan. Mungkin sudah gemes lihat struktur pion putih di posisi ini. Dia ingin balas dendam, melakukan pengorbanan kuda sehingga mendapatkan beberapa pion putih. Karena sebelum pengorbanan kuda pukul pion F3 ini, coba hitung kawan. Putih unggul berapa pion di sini? Unggul 4 pion di sayap raja ini kawan. Hitam hanya mempunyai pion di sayap menteri saja, sudah cukup diladeni oleh 2 pion putih ini. Oleh karena itulah mungkin dia langsung melakukan pengorbanan kuda di peta F3. Dipukul balik oleh pion G, dipukul balik oleh gajah skak. Raja bergerak ke G1, tidak bergerak ke H3, tidak memberikan kesempatan gajah bermain kawan. Selanjutnya pion C3 melakukan pengorbanan pion dan diterima. Tidak mungkin dipukul menggunakan beteng, nanti betengnya jatuh kawan. Dipukul menggunakan pion B. Sekarang beteng hitam mempunyai kesempatan melakukan skak, tapi ya percuma kawan, simpel bergerak ke peta F2 masih cukup aman bagi raja putih. Di sini gajah F6 terlebih dahulu dimainkan agar putih tidak mempunyai kesempatan menantang pertukaran beteng di sini kawan. Tapi masalahnya beteng bisa digeser ke F2, memberikan serangan tusuk sate gajah. Salah satu gajah mungkin bisa tewas. Di sini beteng G8 terlebih dahulu skak, raja ke F1 dan selanjutnya gajah E4, memberikan serangan bagi beteng. Jika beteng ambil gajah, gajah bisa ambil beteng. Dan ini dilakukan oleh Petrosian, ambil gajah gelap F6. Gajah ambil beteng C2, tapi masalahnya berikut kawan. Beteng bergeser ke lajur H-skak. Tak ada pilihan terbaik lainnya, tak ada peta yang bagus buat raja melangkah karena peta ini sudah ada yang mengawal. Jadi langkah paksaan gajah mundur ke H7, tapi selepas pion H4 ini kawan, hitam atau Alexander Dovzhenko menyerah. Kenapa menyerah? Pion ini didorong untuk memberikan dukungan bagi kudanya nanti ke peta G5 kawan. Memberikan dukungan bagi beteng untuk eksekusi di sini. Dan sampai di sini tak perlu saya lanjutkan lagi langkah-langkahnya kawan. Masih cukup panjang, jauh dari ancaman skakmat, tapi jelas di langkah berikutnya gajah ini bisa tewas. Oke, itulah kawan game yang cukup menarik yang mungkin kalian tunggu-tunggu. Ingin melihat game-game seperti ini setiap hari dengan trik pengorbanan, membongkar lawan dengan permainan brutal, dash. Akhirnya raja semakin terbuka. Itulah game-game yang kalian sukai. Semoga permainan kedua pemain tadi kawan bisa menghibur kalian di sore atau malam ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.